Bab 1044. Coba katakan kesal tidak. Saat wanita itu bicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti dan tidak berbicara lagi. Miley mengedipkan mata dan bertanya, siapa namanya? Wanita itu mengedipkan mata dan tersenyum, si gila. Miley sedikit mengernyit, si gila. Wanita itu mengangguk, ya. Miley masih ingin berbicara, tetapi wanita itu tiba-tiba meletakkan sapunya, dan berkata, intuisi apa yang kamu miliki saat menanam sayuran akhir-akhir ini? Miley menggelengkan kepalanya, rasanya tidak ada intuisi. Wanita itu berkata, itu berarti hatimu tidak cukup tenang. Miley berkata dengan suara yang dalam, bagaimana caranya agar bisa tenang? Wanita itu berkata, rasakan sendiri. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Rasakan sendiri. Di tempat, Miley terdiam. Saat ini, lantai 9 tiba-tiba berkata, wanita ini tidak sederhana. Miley bertanya, kenapa? Lantai 9 berkata, kekuatannya pasti tidak di bawah Aro. Bukan hanya dia, tetapi juga tetua di sebelahnya yang memanggil dia Nona, juga tidak sederhana. Yang membuat aku penasaran adalah kenapa wanita ini mengenalmu. Miley menggelengkan kepalanya, aku juga sangat penasaran. Lantai 9 tiba-tiba berkata, katakan, mungkinkah karena ayahmu, jadi dia mengenalimu? Miley berkata dengan suara yang dalam, aku pikir mungkin saja. Lantai 9 menghela nafas dengan suara rendah, aku sudah mengikutimu begitu lama, tapi aku menemukan bahwa kamu menjadi semakin misterius. Miley. Di waktu berikutnya, Miley menanam sayuran setiap hari, dan setelah menanam sayuran, dia memasak. Wanita misterius itu selalu memuji keterampilan masak Miley. Hari ini, wanita misterius datang ke aula utama Sekte Pedang. Dia melihat patung pria berbaju biru dan merenung. Di belakang wanita itu adalah tetua berambut putih dengan kotak pedang. Tetua berambut putih itu tiba-tiba berkata, Nona, apakah benar itu dia? Wanita misterius tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, mata tetua berambut putih itu tiba-tiba menjadi dingin. Orang di luar sebelumnya begitu berani mengejar dan membunuhnya, harusnya aku tidak berbelas kasihan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Wanita misterius itu tiba-tiba bertanya, untuk apa? Tetua berambut putih berkata dengan dingin, aku akan membunuhnya. Wanita misterius menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Tetua berambut putih itu sedikit bingung, Nona, kenapa? Wanita misterius berkata dengan ringan, dia akan menyelesaikan urusannya sendiri. Tetua berambut putih itu ragu-ragu untuk berbicara. Wanita misterius itu berkata lagi, dia masih terlalu lemah. Tetua berambut putih itu berkata, dia masih muda. Wanita misterius tersenyum dan berkata, sudah tidak muda lagi. Saat mengatakan itu, dia menoleh dan melirik ke arah Miley di kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Saat ini, aku mengerti mengapa ayah bertindak seperti itu di waktu dulu. Sebab akibat di tubuhnya, terlalu banyak, dan sangat rumit. Tetua berambut putih itu berkata, Tuan tidak bisa memotong sebab akibat ini. Wanita misterius menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Tetua berambut putih itu sedikit bingung, kenapa? Wanita misterius tertawa dan berkata, karena dia adalah sumber dari segala sebab akibat, bagaimana cara memotongnya? Bunuh dia. Tetua berambut putih itu diam. Wanita misterius berkata lagi, belenggu 5 dimensi ini sudah hampir tiba, dan dia adalah kuncinya. Tetua berambut putih berkata, Nona, apakah kita akan membawanya pergi? Wanita misterius menggelengkan kepalanya, tidak untuk sementara waktu. Dia masih perlu menderita sedikit. Saat ini,
Rasa krisisnya masih terlalu rendah dan tidak serius. Dia harus merasakan sedikit derita. Tetua berambut putih itu ragu-ragu, lalu berkata, sangat berbahaya. Wanita misterius tersenyum dan berkata, masih tidak cukup berbahaya. Jika dia tidak bisa berurusan dengan seorang alam dominion, di masa depan bagaimana kita akan menghadapi orang-orang itu? Saat mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Trik orang ini lebih banyak daripada ayahku saat itu. Dia sangat mencolok, tidak tahu itu hal yang baik atau buruk. Tetua berambut putih berkata, di usia ini, tahu pedang dia sudah mencapai alam fana, itu sudah sangat luar biasa. Wanita misterius tersenyum sedikit, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap patung pria berbaju biru dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dunia ini lebih berbahaya dari apa yang dia lihat. Di kebun sayur, tetua berambut putih tiba-tiba mendatangi Mile. Mile dengan cepat meletakkan pot air di tangannya dan memberi hormat, senior. Tetua berambut putih itu sedikit mengangguk, jangan begitu sopan, panggil saja aku Tetua Gu. Mile berkata, Tetua Gu, kamu dari Sekte Pedang. Tetua berambut putih mengangguk, ya. Mile berkata, ada berapa orang di Sekte Pedang sekarang? Tetua berambut putih itu berkata, banyak. Tetapi beberapa yang benar-benar kuat tidak ada di sini, mereka sudah pergi ke tempat lain. Mile bertanya, tempat lain? Tetua berambut putih itu mengangguk. Mile ragu-ragu, kemudian berkata, pria berbaju biru itu adalah guru leluhur Sekte Pedang, benar kan? Tetua berambut putih berkata, ya. Mile berkata, dia masih hidup, benar kan? Tetua berambut putih mengangguk, tentu saja. Mile berkata dengan suara yang dalam, di mana dia sekarang? Tetua berambut putih itu melirik Mile, di sebuah tempat yang sangat jauh. Mile terus bertanya, tempat apa? Tetua berambut putih memandang Mile, kamu benar-benar ingin tahu? Mile mengangguk. Tetua berambut putih itu berkata, kekuatanmu sedikit lemah sekarang, harus jadi lebih kuat, dan saat kamu jadi lebih kuat, kamu bisa pergi ke tempat itu. Mile. Tetua berambut putih tiba-tiba berkata, kamu bisa bertanya padaku beberapa hal tentang Tao Pedang. Mendengar ini, Mile tertegun, kemudian merasa gembira. Sekarang dia membutuhkan seseorang yang bisa mengajarinya Tao Pedang. Belajar sendiri benar-benar sangat sulit. Kota tanpa batas, di dalam pegadaian, Queen duduk di belakang meja kasir, tertidur lelap. Pada saat itu, seorang pria berjalan masuk ke dalam pegadaian. Pria itu tidak lain adalah Brehan Lin dari klan Iblis Langit. Brehan Lin memandang Queen di belakang konter dan memberi sedikit hormat, halo senior Queen. Queen menatap Brehan Lin, klan Iblis Langit. Brehan Lin memberi hormat lagi, tepat sekali. Queen berkata dengan ringan, ada apa? Brehan Lin berkata, aku ingin memeriksa dua hal dengan Nona Queen. Queen tertawa dan berkata, biayaku tidak kecil. Brehan Lin mengangguk, pasti buat Nona Queen merasa puas. Queen sedikit tersenyum, katakan. Brehan Lin berkata, jika klan Iblis Langit aku menargetkan Mile, Nona Queen akan ikut campur. Queen memandang Brehan Lin dan tidak berbicara. Brehan Lin hendak bertanya, saat ini, Queen tiba-tiba berkata, pertanyaan ini gratis saja untukmu. Mile dan aku adalah setengah teman, tetapi jika kamu menyerangnya, aku tidak akan menyerang, dan aku tidak ada giliran untuk bertindak. Aku benar-benar tidak ingin ikut campur dalam urusannya, terlalu banyak campur akan ada banyak masalah. Brehan Lin tampak sedikit santai, satu hal lagi, sejauh yang kami tahu, ada wanita bergaun polos yang misterius di belakang Mile. Siapa orang ini?
Bicara tentang hal ini, dia mengeluarkan sebuah cincin dan meletakkannya di meja Queen. Queen menggelengkan kepalanya, jangan tanya pertanyaan ini. Brehan Lin sedikit bingung, kenapa? Queen tersenyum dan berkata, karena pertanyaan ini terlalu mahal, dengan benda keluarga milik klan iblis langit kamu juga tidak akan mampu menanyakannya. Mengerti? Mendengar ini, wajah Brehan Lin tiba-tiba menjadi gelap. Siapa wanita bergaun polos ini? Saat ini, Queen tiba-tiba berkata, kamu klan iblis langit dan pelindung Tao sudah bergabung. Brehan Lin mengangguk. Queen sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Brehan Lin berkata dengan suara berat, Nona Queen, aku ubah pertanyaanku. Di ruang buku itu, apakah benar ada sesuatu yang dapat melawan belenggu 5 dimensi? Queen tiba-tiba mengambil cincin penyimpanan, dia meliriknya sekilas dan berkata sambil tersenyum, kalian sangat rela. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan cincin penyimpanan dan berkata, di ruang buku itu memang ada sesuatu yang bisa melawan belenggu 5 dimensi. Mendengar ini, Brehan Lin memberi hormat, terima kasih banyak. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Queen tiba-tiba berkata, sejauh yang aku tahu, kamu sebelumnya memilih untuk membantu Mile. Brehan Lin mengangguk, dia dan kota Tiandao adalah musuh bebuyutan, dan saat itu, kami juga musuh bebuyutan kota Tiandao. Tapi sekarang, kami telah bergabung dengan kota Tiandao. Queen memandang Brehan Lin, kota Tiandao berjanji pada kalian untuk hidup bersama dengan mereka. Brehan Lin mengangguk. Queen diam. Brehan Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona Queen, punya petunjuk. Queen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, orang pilihan surgawi dipenggal olehnya, benar kan? Brehan Lin mengangguk. Queen bertanya lagi, apakah hukuman surgawi itu pernah turun? Brehan Lin mengangguk lagi, tidak pernah ada hukuman surgawi. Queen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu bisa pergi. Brehan Lin melirik Queen, memberi hormat, lalu pergi. Di dalam pegadaian, Queen menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, wanita berkaki satu tiba-tiba melayang ke dalam pegadaian. Wanita berkaki satu melihat Queen dan tidak berbicara. Queen berkata sambil tersenyum, pandanganku terhadap orang pilihan surgawi terlalu tinggi. Bicara sampai di sini, dia sedikit mengernyit, tidak benar. Orang pilihan surgawi seharusnya tidak sebodoh itu. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa, Tiandao ini semakin pandai bermain. Tidak juga, Tiandao pernah memberi kesempatan kepada putra surgawi, tetapi sayangnya, dia tidak punya pilihan. Putra pilihan surgawi bukan hanya harus mematuhi kebenaran surgawi, tetapi juga mematuhi kebenaran manusia, kebenaran agung. Dan putra surgawi ini, saat sedang melihat pena Tiandao, dia harusnya mengerti apa artinya, dan dia mungkin tidak mengerti, atau mungkin berpura-pura tidak mengerti. Apapun itu, dia tidak mengikuti kebenaran manusia, kebenaran agung, bahkan kebenaran langit pun dia bantah, jadi jika bukan dia mati, siapa lagi? Wanita berkaki satu tidak berekspresi dan tidak berbicara. Queen berkata sambil tersenyum, bukan kebetulan Mile bertemu dengan putra surgawi ini. Keduanya punya pilihan, atau lebih tepatnya, Tiandao memberi sebuah pilihan kepada pelindung Tao. Tiandao ingin lihat apakah pelindung Tao ini bersedia untuk berubah atau tidak, dan melihat apakah Mile akan terbunuh dan tidak memberikan kesempatan pada pelindung Tao. Mile memilih untuk membantu putra surgawi, ini berarti dia bersedia memberikan kesempatan kepada putra surgawi dan pelindung Tao. Sayangnya, pandangan Master Tao dan putra surgawi masih tertuju pada ruang buku dimensi luas. Saat mengatakan itu, dia melihat ke wanita berkaki satu,
Para pelindung Tao diberkati oleh Tian Dao, tetapi mereka tidak mengerti maksud Tian Dao, jadi mereka bersikeras untuk memusuhi Mile. Mereka ingin bermusuhan dengan Tian Dao. Tian Dao ini juga pencuri ayam, langsung memutus semua sebab akibat dengan mereka. Mungkin Master Tao mereka sampai mati pun tidak akan mengerti kenapa Tian Dao menyerah pada mereka. Hei, mereka membuat diri mereka terbunuh, tidak masalah. Tetapi mereka juga ingin menjebak klan Iblis Langit. Klan Iblis Langit ini juga tidak mau menjalin jodoh yang baik, malah memaksa menjalin hubungan buruk. Pada saat ini, wanita berkaki satu tiba-tiba berkata, "Jika tidak wanita bergaun polos, apa yang akan terjadi?" Mendengar ini, Queen tiba-tiba terdiam. Wanita berkaki satu itu berbalik dan pergi. Ketika sampai di pintu, dia berhenti lagi. Dia bisa diberkati dan bernyawa besar karena wanita itu. Alasan mengapa Tian Dao melakukan ini juga karena wanita itu. Jika tidak ada wanita itu, apa yang akan terjadi padanya? Queen tiba-tiba berkata, "Tidak ada wanita bergaun polos, masih ada pendahulu dan juga pria berbaju biru." "Kamu kesal tidak?" Wanita berkaki satu bersambung.